paling cuma settingan nantunya. Gue bakal percaya kalau kalian explore dusun angker di tengah hutan. Masuk ke salah satu rumah di sana. Kalau kalian pulang dengan selamat, baru gue percaya. Kalau perlu, gue kasih duit tunai sama kalian. Cup, lihat ini. Seru Arum sambil menunjukkan ponselnya kepada Ucup. Apa sih? Tanya Ucup sambil meraih ponsel Arum. Ucup membaca isi komentar salah satu penonton kanal di YouTube mereka. Hutan mana? Emangnya hutan cuma satu aja? Gerutu Ucup. Gue bales ya. Serah. Ucup mengembalikan ponsel Arum. Arum pun kembali sibuk membalas komentar pedas penonton kanal di YouTube mereka. Sambil sesekali dia menggerutu. Sementara itu, Ucup kembali mengedit video mereka yang diambil kemarin malam. Guys, makan dulu, panggil Pupu. Ucup dan Arum pun bergegas meninggalkan benda elektronik yang tidak pernah lepas dari tangannya. Sekarang mereka berjalan menuju dapur dan makan makanan yang sudah dibuatkan oleh Pupu. Ucup, Arum, dan Pupu adalah pencinta eksplorasi. Akan tetapi sekitar 2 bulan yang lalu, eksplorasi mereka berubah. Tadinya hanya mencari tempat nyaman untuk liburan. Kini mereka mengeksplorasi tempat-tempat angker. Setelah perundingan yang cukup lama dan mengecek lokasi, akhirnya mereka pun berangkat pada hari yang sudah ditentukan. Malam Jumat Kliwon. Mereka berangkat saat hari menjelang sore, agar tidak terlalu berlama-lama di sana, kata Ucup. Kalian yakin? Tanya Pupu ragu. Yes, minggu lalu kan gue sama Ucup udah cek lokasinya, Pu. Memang sih jauh dari kampung lain, tapi dijamin aman, saat Arum kesal. Tapi, udah diem. Arum memotong ucapan Pupu. Pupu akhirnya memilih untuk tidur. Dia ingin sedikit menenangkan hatinya yang merasa sangat khawatir. Dia ingat apa pesan ibunya sebelum berangkat. Hati-hati nak, ibu akan menunggu sampai kamu pulang. Baru kali ini, sang ibu mengatakan hal itu. Padahal biasanya dia hanya mengatakan hati-hati. Karena perkataan ibunya itu, Pupu merasa gelisah dan ragu. Sementara itu, saat Pupu tidur, Arum dan Ucup terus berdiskusi tentang ucapan salah seorang warga yang mereka temui saat melihat lokasi dusun itu. Lu yakin gak akan kasih tahu Pupu, Rum? Heh, kalau kita kasih tahu Pupu, bisa gagal eksplorasi malam ini. Tapi dia berhak tahu, dia tim kita. Keselamatannya tanggung jawab kita, Rum, gertak Ucup. Iya, gue tahu. Arum menghempas napas. Sekarang gini aja, kalau Pupu tahu, terus kita nggak jadi explore, channel kita yang jadi korban nantinya, Cup. Jadi, lu lebih milih temen yang jadi korban? Gila. Dah, fokus ke jalan aja, titah Arum. 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di dusun terdekat dengan dusun angker yang jadi tujuan mereka. Arum membangunkan Pupu yang masih terlelap di kursi belakang. Sementara Ucup, dia sudah keluar dan pergi ke warung kopi. Bu, kopi 1. Baik nak, saat ibu pemilik warung. Cup, nggak nungguin kita sih, protes Pupu. Udah, duduk aja. Ucup menepuk kursi kayu panjang yang ia duduki. Pupu dan Arum pun duduk di sana. Lalu mereka memesan makanan juga minuman. Tidak lama setelah itu, pesanan mereka datang. Kalian bertiga ini mau kemana? Tanya ibu pemilik warung. Kita mau ke dusun yang berada di hutan itu, Bu, jawab Ucup. Hutan? Hutan mana? Hutan yang di dusun ini, Bu, jawab Arum. Ya ampun, itu dusun angker. Sebaiknya kalian pulang. Kita udah biasa, Bu. Kita itu YouTuber, channel horor, jawab Ucup pungah. Tapi tempat itu beda, nak. Gak ada yang bisa keluar dari sana dengan selamat. Kita udah ngecek lokasinya, Bu. Udah menentukan jalan tercepat keluar dari sana, Ucup. Tapi ucap ibu itu terhenti. Ini sore, jam 5. Kita pasti pulang dengan selamat, Bu, sahut Arum. Ibu tuh menghela nafas kasar, lalu pergi ke belakang warungnya. Setelah ibu pemilik warung tidak ada, Ucup memberitahu kalau apa yang Arum lakukan itu sangat tidak sopan. Sementara itu, Pupu hanya diam. Dia kembali mengingat apa pesan ibunya.
Sebaiknya kita pulang, ucap Pupu lirih. Hah? Udah sejauh ini kita pulang? Enggak. Kita lanjut ke dusun itu. Tapi Rum, gue gak mau denger. Arum menutup kedua telinganya. Melihat Pupu sangat gelisah, Ucup berusaha menenangkannya. Dia mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia juga meminta Pupu memberi kesempatan kepadanya juga Arum. Tidak lama, hanya live selama 1 jam, tidak lebih. Terserah kalian aja. Toh selama ini pendapatku gak pernah kalian dengar. Pupu bangkit lalu pergi keluar. Setelah beristirahat sebentar, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju dusun itu. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya 10 menit. Mereka sudah sampai di gerbang dusun. Mereka turun dari mobil dan menyiapkan lampu senter untuk penerangan. Dusun Angkara, ucap Pupu lirih. Ayo, Ucup melangkah lebih dulu. Mobilnya? Tanya Pupu. Tenang, aman. Gak ada orang yang berani masuk hutan ini, jawab Ucup. Oh, oke. Pupu berjalan mengikuti Arum dan Ucup. Dia sama sekali tidak fokus saat berjalan. Matanya terus melihat ke segala arah. Dia benar-benar merasa ketakutan, meskipun hari belum terlalu malam. Rum, Ucup, seru Pupu. Tenang, aman Pu, saut Arum. Melambatkan langkahnya mengimbangi Pupu. Pupu meraih lengan Arum. Dia memeluknya dengan erat. Pupu merasa ada banyak mata yang memperhatikan mereka. Setelah benar-benar dekat dengan dusun itu, Arum dan Ucup mulai melakukan live. Ya, mereka live di dusun itu. Tidak menunggu sampai malam tiba. Bukankah hantu itu keluarnya saat menjelang malam? Oke guys, selamat sore menjelang malam. Sorry ya guys, kita live jam 7 malam, kata Ucup saat membuka live di YouTube dan FB. Iya guys, tahu sendiri, dusun ini jauh dari dusun lainnya. Demi menjaga keamanan juga keselamatan kita ya, ucap Arum. Oke, sekarang kita sudah berada di dusun tengah hutan itu guys. Kita udah menerima tantangan dari akun Mayo. See? Kita gak cupu kan? Ujar Arum. Ayo, kita masuk ke dusunnya, ajak Ucup. Mereka bertiga berjalan semakin dalam. Lalu mereka berhenti di depan sebuah rumah yang masih utuh. Ini satu-satunya rumah yang masih berdiri tegak di dusun itu. Rumah dengan desain sederhana, hanya saja warna dindingnya yang sudah sangat kotor. Selain itu, sisanya masih utuh. Cup, itu apa? Pupu menunjuk ke bagian atap rumah. Itu hanya bayangan pohon aja. Ayo jangan takut, demi viewers Pu, bisik Arum. Ucup berjalan lebih dulu sambil dia menjelaskan ada apa saja di dekat rumah itu. Sementara itu Arum berjalan ke arah belakang. Oke, buat viewers di YouTube, kalian ikut sama Ucup. Kalau viewers di FB, kalian ikut aku. Rum, sini, panggil Pupu. Apa? Jangan sendirian, sini bareng sama Ucup. Berhubung Pupu takut, aku gak jadi eksplor bagian belakang rumah. Sorry ya guys. Arum berbicara di depan kamera ponselnya. Arum kembali ke depan dan menghampiri Pupu. Namun tiba-tiba pundaknya ada yang menepuk. Sontak membuat Arum menoleh seketika. Mata Arum terbelalak saat melihat sosok di hadapannya. Sosok bertubuh tinggi besar, dengan mata merah menyala dan badan tertutup bulu berwarna hitam. Pupu, ucap lirih Arum. Akan tetapi Pupu tidak ada di sana. Dia sudah masuk terlebih dahulu dan meninggalkan Arum sendirian di luar. Arum yang ketakutan sama sekali tidak bisa bergerak. Tubuhnya terpaku di sana. Sosok itu pun jelas terekam kamera Arum. Arum menjerit kencang saat sosok itu mencekram tubuhnya, hingga ponsel yang dia pegang terjatuh. Sementara itu, Ucup dan Pupu yang mendengar teriakan Arum pun segera berlari keluar rumah. Namun sayang, mereka terlambat. Arum sudah tidak ada di sana. Sosok itu telah membawa Arum. Itu ponsel Arum. Pupu menunjuk ponsel yang tergeletak di lantai yang berdebu. Aku ambil, kamu diam di sini. Iya, tapi cepetan. Ucup segera mengambil ponsel Arum. Dia melihat ponsel itu masih menyala dan dalam posisi live di FB. Guys, sepertinya di sini nggak aman.
Arum menghilang. Ucup berbicara di kamera ponsel, juga ponsel Arum. Ayo pergi, dia masih ada di sini, ujar Pupu. Ayo. Pupu dan Ucup berlari secepat mungkin. Mereka yang segera keluar dari dusun itu. Lalu, Arum, tanya Pupu dengan napas terengah. Kita cari besok, minta tolong warga dusun yang ada di sana. Pupu dan Ucup terus berlari sesuai jalan mereka datang tadi. Namun entah kenapa mereka seperti berlari di tempat, tidak pernah sampai di gerbang dusun. Padahal saat datang tadi, dari gerbang ke dusun sangat dekat. Aku capek, kalau Pupu. Sama Pu. Ucup, itu apa? Putih-putih. Mana? Dekat pohon besar itu, Cup. Astaga, itu pocong, Pu. Dia mendekat ke sini, Pu. Lari, teriak Pupu. Mereka pun berlari, tetapi kali ini mereka sudah tidak tahu lari ke arah mana. Mereka merasa sedang disesatkan oleh makhluk-makhluk penghuni dusun. Pupu, kata Ucup lirih. Iya, kita kembali ke rumah tadi, Pu. Hah? Pupu berusaha menajamkan pandangannya. Nyata benar, mereka kembali ke rumah kosong tadi. Mereka hanya berputar-putar di dusun itu. Apa yang harus kita lakukan, Cup? Pupu yang lelah pun mulai frustasi. Gak tahu, Pup. Tiba-tiba terdengar suara tangis. Awalnya pelan, tetapi semakin lama, semakin jelas, dan semakin dekat. Pupu merapatkan tubuhnya kepada Ucup. Dia berusaha melindungi Pupu, karena saat ini hanya dia dan Pupu yang selamat. Tolong! Suara tangis itu berganti menjadi suara minta tolong. Tetapi dengan suara yang sangat lirih. Tolong kami! Tolong kami! Suara-suara mengerikan datang silih berganti dengan sekelebat bayangan hitam dan benda putih melayang di udara. Mereka terus menangis, berteriak minta tolong, berlari dan terbang ke sana kemari. Yang sangat jelas mereka lihat adalah sosok perempuan berbaju putih, anak-anak kecil yang berlarian dan sosok pocong yang terbang di atas mereka. Ayo kita lari ke arah tadi lagi, ucap Ucup. Tapi tadi juga cuma muter-muter doang, protes Pupu. Kita harus yakin kita bisa pulang dengan selamat. Pupu dan Ucup berpegangan tangan, kembali berlari ke arah jalan awal mereka datang. Mereka sudah benar-benar pasrah, hanya bisa berharap bisa keluar dari sana dan mencari bantuan untuk mencari Arum. Ucup, awas! Teriak Pupu saat melihat sosok hitam berada di depan mereka. Ucup tiba-tiba berhenti, hingga membuat mereka berdua tersungkur. Sosok hitam itu mendekat ke arah Ucup dan Pupu yang menyeringai, menunjukkan taringnya yang tajam dan tetesan darah segar yang keluar dari mulutnya. Mereka berdua perlahan mundur dan berusaha menjaga jarak dari sosok hitam itu. Setelah sedikit berjarak, mereka bergegas berdiri dan berlari dari sana tanpa mereka sadari. Arah mereka berlawanan. Ucup berlari ke arah luar dusun, sementara Pupu berlari ke arah hutan. Sekarang Ucup sudah keluar dari dusun. Di sana dia baru menyadari kalau Pupu tidak bersama dia. Mata Ucup memindai ke arah gerbang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan akan kembali besok hari sambil meminta bantuan orang-orang. Bu, Ucup mengetuk pintu warung kopi yang tadi sore dia singgahi. Akan tetapi hening, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ucup benar-benar panik. Dia pun kembali ke mobilnya dan berusaha mencari bantuan di tempat lain. Dia ingat, sekitar 10 menit dari sini ada dusun lagi. Ucup mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tidak sampai 10 menit, dia sudah sampai di sebuah warung sembako yang masih buka meski tengah malam. Ucup turun dari mobilnya dan berusaha meminta bantuan di sana. Pak, tolong saya. Teman-teman saya terjebak di dusun tengah hutan sana. Ucup bicara tanpa basa-basi, tanpa permisi karena saking paniknya. Dusun mana, Dek? Tanya bapak penjaga warung. Dusun angker yang di tengah hutan itu, Pak, jelas Ucup. Astaga, bagaimana kalian bisa masuk ke dusun itu? Ucap bapak itu panik. Kenapa, Pak? Seorang ibu masuk ke warung. Anak muda ini temannya tersesat di hutan angker itu, Bu, jawabnya panik. Astaga, ayo kita minta bantuan kepala dusun, ajak ibu itu. Sebentar, bapak itu menutup warungnya, lalu mengajak Ucup
ke rumah kepala dusun. Ternyata rumahnya cukup jauh dari warung tadi. Ucup yang sudah lelah dan dalam keadaan panik, tidak fokus menyetir hingga beberapa kali hampir menabrak. Itu rumahnya, bapak itu menunjuk rumah yang lampunya paling terang. Ucup pun mengendarai mobilnya menuju rumah yang tadi ditunjuk oleh bapak penjaga warung. Sesampainya di sana, bapak penjaga warung langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluar seorang laki-laki yang sudah sepuh. Teman-teman kamu dibawa oleh sosok hitam. Cuma mereka tidak akan selamat, ucap kepala dusun setelah selesai mendengar cerita Ucup. Masuk dulu. Setelah itu, katakan apa tujuan kalian datang ke sana. Ucup dan sepasang suami istri yang mengantarnya pun menuruti perkataan kepala dusun. Kami hanya mengambil gambar, Pak, tidak lebih, ujar Ucup saat sudah berada di dalam rumah. Kamu tahu, teman kamu itu sedang kotor, jadi mereka disukai oleh makhluk-makhluk penghuni dusun itu, ucap kepala dusun membuat Ucup kaget. Tapi saya tidak tahu, jawab Ucup. Kamu mau tahu kenapa kalian bisa tersesat di sana? Apa, Pak? Kalian berhenti di warung kopi kan? Sebenarnya itu adalah warung yang sudah lama terbengkalai. Kepala dusun menghela napas, lalu melanjutkan ucapannya. Kalian sudah diperingatkan oleh makhluk yang baik, tetapi kalian tidak mendengarkannya. Iya, Pak. Seseorang dari mereka meminta pulang, tetapi seseorang lain keras kepala. Tapi kamu, satu-satunya pria, tidak bisa menengahi mereka. Kamu condong ke wanita yang keras kepala. Ucup menunduk. Dia sadar betul kesalahannya. Sudah berulang kali Pupu meminta eksplorasi itu dibatalkan. Namun, dia selalu kalah oleh ambisinya dan Arum. Mereka ingin meraup keuntungan dari semua video itu. Sementara Pupu hanya mendapatkan 20% dari pencapaian channel mereka selama ini. Besok pagi, jam 8, kita datang ke sana. Kita bawa warga agar temanmu cepat ditemukan sebelum sore tiba. Malam ini, kamu istirahat di sini. Ada beberapa sosok yang mengikuti kamu. Baik, Pak. Kalau begitu, saya dan istri pamit pulang, Pak, ucap bapak yang mengantar Ucup. Bawa motorku. Tapi, Pak, bawa saja. Besok kita akan ke sana ramai-ramai. Ini juga sudah larut malam, tidak ada kendaraan umum. Baik, Pak, terima kasih. Bapak pemilik warung dan istrinya pun pulang menggunakan motor kepala dusun. Setelah mereka pergi, kepala dusun kembali menanyai Ucup. Dia mengatakan sangat kecewa kepada Ucup. Seharusnya sebelum masuk ke dusun itu, mereka harus izin dulu dan mengadakan ritual. Keesokan harinya, sesuai perintah kepala dusun, semua warga berkumpul dan membantu pencarian dua teman Ucup. Dia pun memberitahukan lokasi di mana Arum dan Pupu berada. Pupu berada di tengah hutan, sementara Arum berada di belakang rumah kosong itu. Tidak sampai setengah hari, kedua jenazah teman Ucup itu pun sudah ditemukan. Keduanya diantar ke rumah masing-masing menggunakan mobil jenazah yang sudah kepala dusun siapkan. Sementara Ucup, ia pulang diantar oleh beberapa warga yang ditunjuk oleh kepala dusun. Ambil pelajarannya, segala sesuatu harus izin terlebih dahulu agar kalian terlindungi. Pesan kepala dusun kepada Ucup sebelum pergi dari sana. Kini Ucup sedang memikirkan bagaimana cara menjelaskan kepada kedua orang tua Arum dan Pupu, karena orang tua mereka sudah mempercayakan keselamatan keduanya kepada Ucup. Otak Ucup terus berputar, banyak hal yang sekarang dia pikirkan. Ucup yang terus melamun akhirnya disadarkan oleh sirene mobil ambulans yang berada di belakang mobilnya. Mobil jenazah pertama berisi Pupu, karena rumahnya pertama kali dilewati. Ucup menghirup nafas dalam-dalam, dia mengharapkan ada ketenangan setelahnya. Namun, itu tidak berhasil. Detak jantungnya semakin cepat saat melihat gerbang rumah Pupu. Mobil ambulans pertama berhenti di sana. Kedatangan Ucup dan mobil jenazah disambut wajah terkejut dan kebingungan dari orang tua Pupu. Ucup berusaha menjelaskan semua secara detail tanpa ada yang dikurangi dan ditambahkan. Pecah tangis orang tua Pupu
Tapi Ucup tidak bisa berlama-lama di sana. Masih ada jenazah Arum yang harus diantarkan. Reaksi dan ekspresi kedua orang tua Arum sama seperti orang tua Pupu. Namun semua sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Kini channel YouTube mereka pun dihapus dan Ucup memilih pergi dari kota kelahirannya itu. Rasa takut itu terus datang dan membuat trauma kepada diri Ucup.